Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang terkait dengan instrumen penelitian. Selanjutnya kita akan memasuki pada penyusunan instrumen penelitian. Menurut Iskandar pada tahun 2008 mengembangkan bahwa 6 langkah dalam penyusunan instrumen penelitian, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti, kemudian menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. 3 yaitu mencari indikator dari setiap dimensi itu, kemudian mendeskripsikan kisi-kisi instrumennya, merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Yang terakhir adalah petunjuk pengisian dari instrumen tersebut. Instrumen tersebut apabila dikatakan baik jika sudah memiliki atau melalui uji-uji dalam hal uji instrumen. Yang pertama yaitu melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ada 4, yaitu uji validitas konstruk, validitas isi, validitas prediksi, dan validitas konkuren atau empiris. Sedangkan pada uji reliabilitas ada 4 juga, yaitu tes retest, ekivalen, gabungan, dan internal konsistensi. Baik, kita melalui uji validitas dulu. Yang pertama terkait dengan validitas konstruk, di mana instrumen ini mempunyai validitas konstruk jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Contohnya, akan mengukur efektivitas kerja suatu guru. Untuk menguji validitas konstruk, maka dapat perlu konsultasi dengan para ahli, yaitu minimal 3 orang yang bergelar doktor. Setelah pengujian konstruk dengan ahli, maka diteruskan dengan uji coba instrumennya. Nah, jika kalian masih belum memahaminya, kalian bisa membaca pada halaman di bawah itu. Kemudian terkait dengan validitas isi, di mana validitas isi adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Untuk instrumen yang berbentuk tes, maka pengujian validitas isinya dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Pengujian validitas konstruksi dan validitas isi ini dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Intinya, contoh dari validitas isi adalah instrumen yang menggunakan tes atau instrumen soal. Ini bisa kalian pelajari lagi pada halaman di bawah ini yang sudah saya cantumkan jika kalian masih belum memahami terkait dengan validitas isi. Selanjutnya terkait dengan validitas prediksi. Validitas prediksi ini menunjukkan kepada hubungan antara tes skor yang diperoleh peserta tes dengan keadaan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi dapat dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, peserta tes seleksi dari SMA yang akan masuk ke perguruan tinggi. Validitas bagus pada tes masuk apabila hasil belajar peserta tes bagus, maka diperkirakan berhasil di perguruan tinggi. Dan sebaliknya, apabila validitas kurang bagus pada tes masuk ini, jika hasil belajar peserta kurang bagus juga. Itu contoh dari validitas prediksi. Kemudian terakhir terkait dengan validitas konkuren atau empiris.
validitas konkuren ini menunjuk pada hubungan antara tes skor dengan yang dicapai dengan keadaan yang sekarang. Validitas ini dikenal sebagai validitas empiris, di mana sebuah tes dikatakan memiliki ukuran validity apabila hasilnya sesuai dengan pengalaman atau kenyataan. Biasanya untuk kita peneliti, khususnya di para mahasiswa, biasanya lebih cenderung menggunakan validitas C. Jika kalian mengalami kesulitan dalam pemahaman validitas konkuren ini, bisa mempelajari sendiri pada halaman yang sudah saya tampilkan di bawah itu. Selanjutnya terkait dengan uji reliabilitas. Yang pertama terkait dengan uji reliabilitas tes retest. Instrumen penelitian dicobakan beberapa kali pada responden yang sama dengan instrumen yang sama dengan waktu yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikansi, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Jadi ada perbedaan. Jadi beberapa kali diujikan dengan waktu yang berbeda. Jika hasilnya nantinya korelasinya positif, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan secara reliable atau ajak. Kemudian untuk uji reliabilitas ekuivalen, instrumen yang ekuivalen adalah pernyataan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Misal, berapa tahun pengalaman Anda bekerja di lembaga ini? Nah, pertanyaan tersebut ekuivalen dengan tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini. Pengujian dengan cara ini cukup dilakukan sekali, namun instrumennya menjadi dua dan berbeda pada responden yang sama. Reliabilitas diukur dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan instrumen yang dijadikan ekuivalennya. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Jadi pada uji reliabilitas yang ekuivalen, kita membutuhkan dua instrumen yang berbeda, namun isinya atau pernyataannya itu ekuivalen. Kemudian untuk uji reliabilitas gabungan, pengujian dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali kepada responden yang sama. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen, setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan secara similar. Jadi pada uji reliabilitas gabungan ini menggunakan dua instrumen yang ekuivalen dan diujikan beberapa kali ke responden yang sama. Jadi secara berturut-turut pengujiannya. Sedangkan pada uji reliabilitas internal konsistensi, pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik-teknik tertentu. Hasil analisis tersebut digunakan untuk prediksi reliabilitas suatu instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik bilah dua dari Spearman-Brown atau split half, KR20, KR21, dan ANOVA-Hoy atau ANOVA 2 jalur ataupun 1 jalur. Uji reliabilitas semacam ini sering juga dilakukan oleh peneliti, yaitu biasanya menggunakan Spearman-Brown ataupun KR21. Untuk memudahkan, mereka menggunakan aplikasi tertentu yaitu berupa SPSS. Catatan terkait dengan uji validitas dan reliabilitas, yaitu seluruh uji validitas dan uji reliabilitas
memang sangat beragam dengan berbagai cara. Namun, itu tergantung dari variabel yang kita gunakan. Biasanya, uji validitas dan reliabilitas lebih sering digunakan pada contoh penelitian lebih mengarah pada efektivitas pembelajaran atau penerapan suatu model atau pendekatan, bahkan juga strategi karena perlu diketahui untuk terkait dengan kelayakan instrumen ataupun perangkat pembelajarannya, mulai dari silabus, LWP, sampai ke instrumen penilaian berupa soal, LKS, dan juga lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya, mungkin kalian bisa mempelajari pada buku metodologi penelitian, yaitu karangan Nana Sujana ataupun Sugiono. Oke, mungkin itu dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa jika kalian mungkin masih ada kebingungan, kesulitan dalam pemahamannya, bisa kalian tanyakan kepada saya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, see you next time. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.